Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di sore hari ini, di hari penuh keberkahan dan juga insyaallah kita masih dalam menjalani ibadah puasa, dan semoga apa yang kita jalani mendapatkan rahmat serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini bersama Ustadz Z.M. Bahmid Tausiah Sore yang akan membahas tentang amanah Allah dalam kehidupan. Saya Muhammad Arifin ditemani oleh Ondi dan juga Bang Yusuf Subangkit di balik perangkat meja operator di sore hari ini. Acara ini langsung disiarkan dan juga dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah, bagi ikhwan akhwat rahimakumullah yang masih setia yang ingin nanti berinteraksi bersama kami bisa menghubungi di nomor telepon, maksud kami di nomor telepon 08111999720 atau menelpon langsung di nomor 0218451512. Dan ikhwan akhwat, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema di sore hari ini, Ustaz, amanah Allah dalam kehidupan. Apakah ibadah juga itu bagian dari amanah yang disampaikan untuk manusia, Ustaz? Apakah demikian? Termasuk agama yang diberikan kepada kita adalah amanah yang terbesar yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa dalam kehidupan kita itu adalah amanah Allah taala. Anak, istri, harta, agama itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita pun itu amanah dari Allah taala. Kita diberikan kehidupan oleh Allah taala bukan kebetulan. Satu pemberian Allah yang merupakan amanah kepada kita. Baik ikhwan akhwat rahimakumullah, pembahasan kita di sore hari ini insyaallah akan semakin mendalam yang akan disampaikan nanti oleh guru kita yakni Ustadz Z.M. Bahmid. Sekali lagi bagi ikhwan akhwat rahimakumullah yang ingin berinteraksi bersama kami bisa menghubungi di nomor 08111999720 atau menelpon di nomor 0218451512. Tafadhol Ustadz untuk memberikan penjelasan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Thumma alhamdulillah kataba alaina as-siyam fi shahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil ayati wal ihkam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sahibil burhan wa ala alihi wa ashabi ulil fadli wal irfan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Para pemirsa dan pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu menaburkan rahmanya kepada kita sekalian. Hamba Allah yang mulia, para pendengar teristimewa yang berada di kendaraan menuju pulang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanannya, dan Anda dalam perjalanan mudah-mudahan bisa berbuka puasa dengan keluarga bin ni'mah wal afiyah insyaallah. Pendengar sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sampai hari ini sudah memasuki pertengahan Ramadan. Ini satu nikmat dan irada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita sadari para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Allah menghantarkan kita sampai ke bulan Ramadan, atau dengan kalimat yang lain, ketika kita berada di tengah-tengah atau di pertengahan bulan Ramadan, ini merupakan satu nikmat dan irada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, teman kita, mungkin sahabat kita yang saat Ramadan saat ini mereka telah berada di alam barzah, atau dengan kalimat yang lain Allah telah pindahkan mereka ke alam gaib. Kesempatan untuk beribadah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala telah terangkat.
Itulah sehingga saya katakan ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampainya kita di bulan Ramadan bukan kebetulan. Dan belum tentu bukan karena kita pandai menjaga kesehatan. Banyak atletik yang sehat, segar bugar, pintar menjaga kesehatan. Subhanallah. Qudrah dan iradah Allah Ta'ala, mereka dipindahkan Allah ke alam barzah. Dengan kalimat yang lain, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita sekalian, untuk Allah memindahkan kita dari kehidupan ini ke alam kubur, dia tidak harus tua. Dan dia tidak harus sakit. Orang sehat pun dia keluar waktu pagi dengan bermacam-macam rancangan dalam otaknya. Kembali ke rumahnya tinggal jenazah atau tinggal nama, subhanallah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari daripadanya. Tiap orang menghindar dari kematian. Allah Ta'ala menyatakan, fa innahu mulaqikum. Nanti kendaraan maut akan datang menjemput Anda. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbicara tentang amanah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Amanah. Mungkin kalau kita bertanya, apa aja yang menjadi amanah dalam kehidupan kita? Subhanallah. Semua yang ada pada kita, termasuk nafas kita yang naik turun, jantung kita yang memompa darah, itu semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berbicara tentang bentuk materi, itu pun amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sekalian itu bukan kebetulan dan tidak sia-sia. Sebab ada kadang-kadang di dalam perjalanan hidup, dan ini biasanya kalimat ini sering saya dengar dari ibu-ibu yang sering ngomong. Kita sih tidak ada rencana untuk punya anak yang ketiga, atau anak keempat, atau anak kelima. Tiba-tiba nongol dia, kebetulan. Nah, kira-kira begitu pembicaraan. Atau ada yang mengatakan, sebenarnya ini kebetulan aja. Lahir anak yang ketiga atau anak yang keempat. Subhanallah. Ini kalimat yang sangat salah. Kalimat yang sangat menyimpang. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian manusia menyangka annama khalaqnakum abatha, bahwa sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian ini main-main, sia-sia, kebetulan, abatha wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian umat manusia, dia beriman atau kufur, ya, dia ateis ataupun dia agama apa aja, Allah Ta'ala menyatakan, dan apakah kalian menyangka annakum ilayna la turja'un, bahwa kepada kami kalian tidak akan dikembalikan. Jadi tidak ada seorang manusia yang dilahirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini kebetulan, tidak ada. Justru itu dalam perjalanan hidup terkadang kaum perempuan, ibu-ibu sudah memakai alat KB, sudah minum obat KB. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia masih hamil. Dan ada yang sempat digugurkan, tapi pun dia tidak gugur. Masya Allah. Yang dianggap sudah bersih, digugurkan oleh, justru itu hamba Allah yang mulia. Masyarakat kita masih, dan hukum kita masih melarang wanita untuk menggugurkan kandungan. Terkecuali kalau mereka dalam keadaan emergency yang memang harus digugurkan kandungannya menurut analisa dokter. Di negara kita itu kita masih dilarang. Di Amerika aja hanya beberapa state yang sedikit, beberapa provinsi yang sedikit aja yang masih membolehkan menggugurkan kandungan. Tapi beberapa state pun, beberapa provinsi di Amerika itu masih melarang, dan hukum melarang untuk mereka menggugurkan kandungan. Jadi hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sia-sia, tidak kebetulan. Tapi semua itu adalah dengan satu iradah, rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita dihidupkan dan hidup kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'uhum." Nah, disitulah amanah Allah taala akan dimintakan pertanggungjawab. Allah taala menyatakan kemudian kalian dikembalikan nanti kepada Allah, fayunabbi'ukum, artinya Allah taala mulai memutar kembali rekaman perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Berapa lama kita beribadah? Berapa lama kita melakukan pelanggaran kepada Allah taala? Fayunabbi'ukum, Allah taala akan menceritakan, mengabarkan kepada Anda, memberitakan. Artinya dengan kalimat yang lain, Allah akan replay kembali rekaman video yang direkam oleh kiraman katibin. Jadi kehidupan kita ini termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari ini saudara-saudara hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada bentuk-bentuk amanah yang merupakan materi. Nah, ini yang kita akan bicarakan. Karena bentuk amanah ini yang terkadang menjadikan manusia itu lupa tempat berpijak. Dia lupa daratan. Lupa bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Quran berkali-kali Allah taala ingatkan, "Walillahi mulkus samawati wal ard, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa kana Allahu ghaniyan hamida." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, di langit dan bumi itu semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk emas yang kita gali, barang tambang itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah taala. Rizki yang kita dapatkan itu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Bukan hanya rizki yang kita dapatkan di bumi, di angkasa luar pun, di planet-planet itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dengan kalimat yang lain tidak ada milik kita. Itu sehingga saya katakan kehidupan kita pun merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hidupkan kita itu tidak sia-sia. Terkadang ketika Allah memberikan kelebihan-kelebihan dalam hidup kita, disinilah terkadang kita suka lupa tempat berpijak, lupa daratan. Dan memang banyak dalam perjalanan manusia. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan, "Al-yadul ulya khairun min yadus sufla." Tangan yang di atas artinya tangan yang memberi, yang suka memberi. Ya. Di ayat Al-Qur'an Allah taala menyatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan berinfaklah, berikanlah, bagilah kepada sesama manusia apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, Rasulullah mengingatkan al-yadul ulya, tangan yang di atas, yang suka memberi, yang suka berinfak, itu lebih baik dari tangan yang di bawah yang suka menerima. Tidak akan mungkin kita menjadi tangan yang di atas kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk memberi. Tapi ketika Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita ya, untuk memberi, jangan kita lupa daratan bahwa seakan-akan kemampuan yang kita punyai, kelebihan ekonomi yang kita kuasai, merupakan kepintaran dan kemampuan kita sendiri. Disitulah kadang-kadang manusia suka lupa tempat berpijak. Akhirnya apa yang terjadi? Akan muncul rasa sombong dan lupa diri, angkuh dan lupa diri, ujub kepada dirinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita sekalian tentang kisahnya Qarun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat yang lain supaya kita jangan lupa daratan. Surat Zukhruf. Allah Ta'ala menyatakan, "Ahum yugsimuna rahmat rabbika." Apakah mereka yang pintar, yang rasa berkuasa, yang rasa mampu? Ahum yugsimuna rahmat rabbika. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Rahmat Allah Ta'ala ini luar biasa. Kekayaan yang kita dapatkan itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil. Pengetahuan yang kita dapatkan, kita dijadikan cendekiawan, kita disebut kiai haji, kita dipanggil ustadz, kita hafal Al-Quran.
itu adalah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya kita jangan lupa daratan. Teristimewa ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam satu posisi pejabat. Biasanya hamba Allah yang mulia, kalau pejabat itu kan ada sopirnya, Masya Allah. Dibukakan pintu untuknya. Kemana-mana dia didudukan paling depan. Kalau ada undangan, dia biasanya mendapat kursi yang VIP. Masya Allah. Ini semua amanah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepintaran Anda sehingga Anda menjadi pejabat, bukan. Tapi amanah Allah yang menitipkan kepada Anda, liyabluwakum, sebagaimana cobaan bagi kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amal tindak tanduknya dalam kehidupan, di dalam menyadari bahwa ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Allah taala bertanya, seakan-akan bertanya kepada kita. Sebenarnya ayat Allah taala ini sekaligus mengingatkan kepada kita. Memang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran sebagai peringatan. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Dan tentunya kita berikan peringatan dengan dasar ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ahum yugsibuna rahmata rabbika. Seakan-akan Allah taala mengingatkan kepada kita dengan peringatan yang cukup keras. Apakah mereka yang berkuasa, yang kaya, yang pintar, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang membagi-bagi kelebihan-kelebihan dalam kehidupan ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang membagi-bagi tingkatan kehidupan mereka. Kami yang membagi-bagikan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Jadi ketika kita dijadikan pejabat oleh Allah Ta'ala, kita dijadikan seorang yang kaya raya oleh Allah Ta'ala, kita dijadikan seorang ilmuwan oleh Allah Ta'ala, apa kata Allah Ta'ala? Nahnu qassamna bainahum. Kalau kita menyadari ayat ini, kita sadari, ya Allah, alhamdulillah, saya mempunyai kemampuan untuk menganalisa, berpikir, ya, berceramah. Ini adalah satu pemberian Allah Ta'ala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menyatakan, nahnu qasamna, kami Allah yang membagi-bagikan. Ayat ini sangat jelas, Masya Allah. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Jadi berarti jelas di dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan bahwa ada manusia-manusia yang dilebihkan Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Ada yang dikurangi dikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bentuk materi, ya, di dalam bentuk ilmu pengetahuan, di dalam bentuk posisi. Sebab kalau kita semua ingin jadi pejabat, umpama Allah jadikan kita semua pejabat, siapa yang akan mencuci mobil Anda? Siapa yang akan mengangkat sampah Anda dari rumah? Kalau semua menjadi orang-orang yang kaya. Kalau umpama Allah Ta'ala ratakan semua menjadi manusia yang kaya, kita sendiri manusia yang bakal ruwet. Kita yang bakal sibuk. Siapa yang akan bekerja kepada kita? Di mana Anda akan dapatkan pegawai? Semua mempunyai kemampuan. Semua mempunyai kekayaan. Ini yang Allah Ta'ala menyatakan, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang membagi-bagikan. Justru itu para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di dalam pengalaman kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, yang mendengarkan siaran ini. Mungkin banyak di dalam perjalanan hidup kita. Ketika Anda selesai SMA, masuk university,
Mungkin Anda mempunyai kemauan yang luar biasa, ingin menjadi dokter. Anda mulai kuliah jadi di kedokteran. Di dalam perjalanan tidak semua yang kuliah di kedokteran itu berhasil. Ada tiba-tiba mereka dalam perjalanan merasa kayaknya tidak cocok saya berada di sini. Dia pindah jurusan yang lain. Begitu juga mungkin ada orang-orang yang mengambil engineering. Ya, jurusan insinyur. Di tengah perjalanan dia berubah. Malahan banyak yang lulus engineer yang bekerja di bank. Jadi terkadang dalam kehidupan kita itu, kita menginginkan sesuatu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala arahkan kita ke tempat yang lain. Sehingga tadinya kita bercita-cita ingin menjadi dokter. Sesudah kita dewasa ternyata umpama kita menjadi seorang pedagang. Ini tidak terlepas dari apa yang Allah Ta'ala menyatakan. Nahnu qassamna, kami Allah yang membagi-bagi. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagi jalan-jalan kehidupan dan pemberian-pemberian dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian daripada yang lain melebihi daripada yang lain. Bukan melebihi dalam soal kemuliaan, bukan. Melebihi dalam soal materi, dalam soal posisi, ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau soal kemuliaan, itu Allah subhanahu wa ta'ala telah ingatkan di ayat yang lain. Jadi sekalipun posisinya mungkin dia lebih tinggi, belum tentu dia di hadapan Allah lebih mulia daripada pegawainya. Coba kita perhatikan di ayat yang Allah Ta'ala menyatakan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, wahai kelompok manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari asal-asalnya seorang lelaki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berlainan warna rambut, berlainan warna kulit, ya. Berlainan bentuk matanya. Ya, jadi berbeda-beda. Lita'arafu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan supaya kalian saling kenal mengenal satu sama yang lain. Dan juga sebagai tanda pengenal. Sebab kalau manusia diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala semua sama, kita bakal ruwet mengenali anak kita sendiri. Bakal susah mengenali istri kita yang mana. Kalau semua Allah ta'ala ciptakan sama. Jadi Allah ta'ala ciptakan dengan bentuk wajah yang berbeda. Ya, muka yang berbeda, bentuk mata yang berbeda. Kemudian bersuku-suku yang berbeda-beda. Allah ta'ala menyatakan sebagai tanda pengenal untuk kalian kenal mengenal satu sama yang lain. Tapi kalau soal kemuliaan, Allah Ta'ala katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang derajat ketaatannya kepada Allah sangat tinggi. Siapa yang mempunyai derajat ketaatan yang tinggi kita nggak tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala yang menilai. Terkadang kita lihat seorang hamba Allah biasa-biasa. Tapi mungkin di hadapan Allah ketika dia menadahkan tangan, mungkin arsy Allah subhanahu wa ta'ala bergoyang. Mungkin seluruh malaikat yang berada di langit mengaminkan doanya. Karena yang menadahkan tangan ini adalah seorang yang derajat ketaatannya kepada Allah sangat tinggi. Dan kita tidak tahu. Kalau ayat tadi Allah Ta'ala menyatakan, وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ darajat, itu di dalam posisi kehidupan, bukan dalam kemuliaan. Dalam posisi kehidupan. Ada yang Allah Ta'ala lebihkan, ada yang Allah Ta'ala kurangi. Tapi kalau soal kemuliaan, mungkin pegawai yang paling rendah di satu perusahaan, mungkin di hadapan Allah, dia lebih mulia daripada direktur utama daripada perusahaan tersebut. Malahan tidak sedikit. Mungkin direktur utama di dalam satu perusahaan, di mata Allah tidak lebih daripada nilai sampah. Mungkin. Karena tindak tanduknya. Jadi ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Allah Ta'ala lebihkan di dalam kehidupan kita. Ada yang Allah Ta'ala jadikan sebagai pejabat.
sebagai cendekiawan, ilmuwan, ya. Ada yang Allah Ta'ala tentukan takdirnya, hidupnya sebagai seorang bawahan, pegawai, mungkin sopir. Tapi itu tidak mengurangi nilainya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya nilai di dalam pergaulan kita sehari-hari. Coba hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan kalau perhatikan, kalau pejabat itu diundang di dalam satu acara, apalagi acara buka bersama, itu biasanya kan mereka mendapat tempat yang khusus. Nah, itu dimuliakan di dalam acara tersebut. Belum tentu di hadapan Allah mereka itu dimuliakan. Ada mungkin pegawai atau mungkin sopirnya. Sopirnya nunggu di luar. Diberikan makanan berbuka puasa itu beda dengan yang berada di dalam. Tapi mungkin di hadapan Allah yang berbuka puasa di luar, sopirnya itu lebih mulia dari mereka yang berada di dalam. Al-alim indallah. Pengetahuan ini hanya Allah Ta'ala yang tahu. Karena Allah Ta'ala menyatakan, Inna akramakum innallahi atqakum. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita dalam kehidupan. Apa dia posisi? Apa dia harta, kemampuan dalam ekonomi, apa dia ilmu pengetahuan, ilmuwan. Terkadang juga para ilmuwan itu dielu-elukan oleh masyarakat karena kemampuan mereka di dalam menganalisa sesuatu atau membawa sesuatu. Disitulah jangan kita anggap kita menjadi pejabat karena saya berhak untuk menjadi pejabat. Saya menjadi pejabat karena partai saya kuat. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencobai Anda dengan posisi sebagai seorang pejabat. Bukan karena kemampuan Anda. Banyak orang lebih pintar, lebih mampu daripada hamba Allah tersebut. Tapi Allah Ta'ala tidak jadikan dia menjadi seorang pejabat. Demikian pula ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang luar biasa. Karena kita berada di bulan Ramadan. Subhanallah. Biasanya di bulan Ramadan, Masya Allah. Orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Ta'ala. Kekuatan ekonomi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh untuk dia mengeluarkan untuk du'afa, fuqara wal masakin. Innama sadaqa lil fuqara wal masakin. Dan selanjutnya ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, sesungguhnya zakat, sedekah itu untuk kepada mereka yang fuqara wal masakin, ya, dan kepada orang-orang yang fisabilillah, yang terputus dalam perjalanan, ya, wa fir riqab, dan selanjutnya. Hamba Allah yang mulia, di dalam sejarah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana keangkuhan seseorang yang kaya raya luar biasa. Kekayaannya sampai sekarang belum ada tertandingi. Tapi keangkuhan yang luar biasa. Akhirnya dibalikkan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran. Jadi yang perlu kita sadari ketika Allah memberikan kepada kita kemampuan di dalam soal harta, kita harus sadari bahwa itu adalah amanah dari Allah Ta'ala. Allah memilih kita untuk diberikan amanah Allah ini. Banyak kita berpikir. Yang perlu banyak sabar ini orang yang miskin. Sebab kita kalau ada yang datang mengeluh kepada kita, ya, ingin pinjam duit, mengeluh tentang kesulitannya. Biasanya kan kalau kita nasihati kepadanya, ya bapak atau ibu sabar. Insya Allah Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar yang baik. Ini nasihat yang baik memang. Tapi kita pintar untuk menyuruh dia sabar. Kalau Allah Ta'ala cobai kita dengan kemiskinan seperti hamba Allah tersebut, belum tentu kita bisa sabar. Dan belum tentu kita masih bisa beribadah sepertinya. Yang perlu lebih banyak sabar ini adalah orang-orang kaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan harta. Ini yang perlu lebih banyak sabar. Kenapa? Kalau para hamba-hamba Allah yang fukara, dia tahu rumah kita yang begitu indah, mobil kita yang berderet di depan mobil, dia datang mengetuk pintu ingin meminta hak Allah atau meminta sedekah, itu sangat normal.
Dan terkadang dia datang pada waktu pagi, dia datang terkadang pada waktu siang, mungkin dia datang terkadang kita lagi istirahat tidur siang. Ada satu hal yang perlu kita ketahui hamba Allah yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan fa'amma sa'ila fala tanhar. Yang datang meminta-minta kepadamu, wahai hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta, ya, Allah Ta'ala katakan jangan sekali-kali engkau membentak kepadanya, menghardik kepadanya. Hadapi dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik. Karena dia dicobai oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan. Anda dicobai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan, dengan kemampuan harta. Subhanallah, mungkin 10.000, 20.000, 50.000 mungkin tidak ada makna apa-apa bagi Anda. Tapi bagi dia, Masya Allah. Mari kita lihat peristiwa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, yang terjadi kepada hamba Allah yang bernama Qarun. Ya. Justru itu sampai saat ini manusia masih mengistilahkan kalau dia mendapat keuntungan yang besar secara tiba-tiba, kadang-kadang dia mengatakan, saya mendapatkan harta karun. Masya Allah. Padahal bukan. Dia tidak mendapatkan harta karun. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan pemberian Allah. Allah mentakdirkan untuk mencobai kepadanya dengan keuntungan yang demikian besar. Qarun di zaman Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran dengan ayat yang cukup panjang. Kalau kita membaca cerita ini, hamba Allah yang mulia, ayat Allah ini, mudah-mudahan supaya kita-kita yang diberikan oleh Allah kelebihan harta mau merendah di hadapan Allah, merendah di hadapan manusia, merendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada orang yang selalu merendah. Dan Allah lebih cinta lagi kepada orang kaya yang sederhana dan mau merendah. Tawadhu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam Al-Quran, Innal Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun ini daripada kelompoknya Nabi Musa. Malahan ada riwayat yang mengatakan bahwa Qarun ini adalah anak daripada keluarga dekatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi hampir-hampir masuk keponakannya Nabi Musa. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Innal Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaih. Tadinya dia ini pengikutnya Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa. Dan juga dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, tapi dia berbalik arah. Berbalik arah. Kenapa dia berbalik arah? Subhanallah. Dia berbuat, subhanallah, aniaya kepada dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwah. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya perbendaharaan harta yang luar biasa. Coba kita perhatikan sistem yang diciptakan oleh Qarun di dalam menyimpan harta bendanya. Di zaman itu belum ada bank. Kita sekarang yang punya ratusan miliar, triliun, sudah pasti dia akan letakkan di bank. Dan biasanya yang punya akaun yang cukup besar di bank tertentu, kalau dia masuk ke bank tersebut, itu manajer banknya biasanya turun tangan untuk melayani kepadanya. Dan dia dilayani dengan pelayanan yang khusus, lain daripada yang lain. Karena apa? Uangnya dia banyak di bank tersebut. Dia dimuliakan di bank tersebut. Tapi belum tentu dia di hadapan Allah mulia. Tapi kekayaannya Qarun, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kunci yang akan membuka perbendaharaannya atau menutup, menyimpan perbendaharaannya harta benda daripada Qarun,
dipikul oleh beberapa orang yang sangat kuat. Bayangkan berapa besar kuncinya. Kalau kuncinya sudah sedemikian besar, bayangkan bagaimana besar sistem pintu yang dia ciptakan untuk membuka dengan kunci yang sangat besar. Berarti security-nya sangat tinggi. Kalau kita sekarang, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan di bank-bank yang sangat besar, yang mereka itu mempunyai safe box, ya, biasanya kan disewakan, safe box, disewakan biasanya. Jadi kalau ada barang berharga kita di rumah, kita takut jangan kebakaran, dicuri orang, kita titip di bank. Emas, kalung, berlian, apa aja, mereka itu mempunyai safety box. Artinya kotak-kotak yang cukup safe. Kalau kita perhatikan, untuk masuk ke safety box tersebut yang ada di bank-bank yang besar, kalau bank-bank cabang yang kecil biasanya tidak ada. Apalagi kalau kita lihat di negara-negara luar. Untuk masuk di tempat tersebut, itu dia harus melalui beberapa security yang tertutup dengan pintu besi. Kemudian sudah tertutup dengan pintu besi, ya, yang dibuka pakai kunci biasa. Kemudian dia tertutup lagi dengan pintu yang kita harus menekan kode yang tertentu, memakai kunci, kemudian memutar dengan putarannya kayak kemudi kapal yang sangat besar. Bayangkan, itu sistem safety yang mereka ciptakan. Untuk apa? Untuk menjaga harta benda manusia yang ada di dalam. Qarun menciptakan sistem safety-nya, subhanallah, kuncinya aja dipikul oleh beberapa orang yang sangat kuat. Itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan. Dan kalau dia berjalan dengan kelompoknya, berjalan dengan perasaan angkuh. Kemudian biasanya kelompoknya dia sering menasihati kepadanya, idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika kelompoknya sering menasihati kepadanya, Anda jangan terlalu gembira dengan kesombongan. Jangan terlalu berbangga diri dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Qarun menjawab kepadanya? Kemudian kelompoknya mengatakan, innallaha la yuhibbul farihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak senang, tidak menyenangi orang-orang yang menyombongkan diri. Artinya bergembira dengan perasaan sombong. Ya. Kemudian dinasihati kepadanya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan. Jadi di ayat ini sebenarnya dengan kekayaannya yang begitu berlimpah ruah, Masya Allah kelompoknya dia masih menasihati kepadanya. Dan jangan kita lupa, tadinya ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dia dari kelompoknya Nabi Musa. Sudah ada hubungan keluarga dengan Nabi Musa, dan dia termasuk pengikutnya Nabi Musa, tapi kemudian dia berbalik arah, menganiaya dirinya sendiri. Karena merasa dirinya kaya. Nah ini banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, subhanallah. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang kaya dalam kehidupan kita. Kalau dia mendengar satu ayat yang dia tidak senang, yang dia tidak setuju, tidak segan-segan dia memprotes tentang ayat ini. Malahan banyak ketika memanggil penceramah ke tempatnya atau ke rumahnya, itu biasanya diberikan pesan sponsor. Tidak usah membawa ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Karena mereka sendiri takut kalau mendengar ayat-ayat tersebut. Subhanallah. Nah kelompoknya Qarun masih menasihati kepadanya. Jangan terlalu lupa daratan. Jangan lupa tempat berpijak. Kemudian dinasihati oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak senang kepada mereka-mereka yang lupa daratan, kepada mereka-mereka yang terlalu melampaui batas di dalam menyombongkan diri. Kemudian dinasihati kepada wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah.
maka simpanlah sebagian apa yang kamu dapatkan, yang Allah berikan kepadamu untuk rumahmu di akhirat. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya intermezzo dikit, potong dikit sini. Biasanya ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita kelebihan ekonomi, kita tentunya sangat cinta. Dan kalau ada yang bisa kita bawa sampai ke akhirat, tentunya kita akan bawa. Dan ternyata jalannya ada untuk kita membawa harta kita ke akhirat. Ada jalannya. Tapi bukan kita sendiri yang bawa. Kita numpang orang lain yang bawa. Siapa mereka ini yang kita bisa numpang untuk membawa harta kita ke akhirat? Fuqara, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Ya, kita membangun masjid. Ini sebenarnya kita menumpang kepada mereka untuk membawa hasil kita ke akhirat. Justru itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari. Mana yang lebih kamu cintai? Hartamu atau harta yang akan diturunkan kepada ahli waris? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, tentunya kami lebih mencintai harta kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian mencintai harta kalian, maka percepatlah untuk kalian titip. Artinya dengan kalimat yang lain, kalian titip kepada mereka-mereka yang bisa membawa harta kita ke yaumul akhir. Siapa yang bisa membawa harta kita kepada ke yaumul akhir? Masjid, tempat penampungan anak yatim, fuqara, orang-orang yang masakin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh bantuan. Kalau kita berikan kepada mereka, sama dengan kita menitip harta benda kita untuk mereka nanti kembalikan di yaumul akhir. Yang mengembalikan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Sediakanlah atau dapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita pemberian Allah itu luar biasa. Justru itu saya katakan, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa apa yang kita dapatkan itu bukan amanah Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas amanah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah taala. Sehingga Allah taala katakan, apa yang Allah berikan kepadamu, sisihkan sebagian. Dengan kalimat yang lain, ente titipkan sebagian kepada orang-orang tertentu untuk membawa harta ini ke akhirat. Untuk mentransfer ke akhirat. Jadi Allah sudah berikan wewenang kepada mereka untuk membawa harta kita ke akhirat. Siapa mereka ini? Fuqara, wal masakin, ibnis sabil, orang yang terlantar, yang putus kehabisan biaya dalam perjalanan. Penampungan-penampungan anak yatim yang perlu biaya, berikan kepada mereka. Pembangunan masjid yang perlu dibangun, titip harta kita di tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala jamin kita akan menerima di akhirat. Sehingga Allah taala katakan, titipan kita ini merupakan rumah kita nanti di akhirat. Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah, rumah yang di akhirat, jangan kita lupa. Kalau kita tidak pergunakan, semua hak kita ini menjadi hak waris. Dan kalau hak waris, belum tentu mereka akan pergunakan dengan baik. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita titip. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini ayat ini Masya Allah bagaikan pisau bermata dua. Artinya jangan sia-siakan kehidupanmu di dunia. Maksudnya dengan pemberian Allah ini banyak yang Anda bisa berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia. Dan wala tansa nasibaka minad dunya, juga harta ini juga Anda pergunakan dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sesudah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kebaikan Allah taala, Allah taala katakan wa ahsin
kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa kebaikan Allah kepada kita? Ya Allah, hamba Allah yang mulia. Ketika kita berada di alam rahim, tidak pernah kita bermunajat meminta kepada Allah ketika kita bayi, ya Allah, nanti di dunia berikan aku mata yang bisa aku melihat. Tidak pernah. Karena kita ketika di dalam alam rahim, kita belum bisa melihat. Ketika kita lahir pun, bayi itu begitu lahir, dia masih belum bisa melihat. Nanti sesudah beberapa hari, baru pandangannya mulai muncul. Artinya sudah mempunyai kemampuan kepadanya untuk memandang sesuatu. Yang pertama-tama berfungsi di alam rahim itu pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a, kata Allah. Kami datangkan kepadanya pertama pendengaran. Kita ketika di alam rahim tidak pernah kita minta kepada Allah, ya Allah, di alam rahim ini aku tidak bisa melihat. Tapi berikan kemampuan kepadaku ketika di alam dunia, biarkan aku melihat. Tidak pernah. Tapi Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melihat. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mendapatkan rizki. Dan Allah yang menentukan, hamba Allah ini cocoknya saya cobai kepadanya dengan sekian miliar. Hamba Allah ini cocoknya saya cobai kepadanya dengan kemiskinan. Ada orang bekerja dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Kondisinya miskin terus-menerus. Dan ketika dikatakan kepada Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nasihat daripada kaumnya ini Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab ini nasihat untuk kita juga yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan dengan hartamu engkau berbuat fasad di muka bumi ini. Allah Ta'ala tidak menginginkan orang yang berbuat fasad. Kadang-kadang dengan fulus kita itu, dalam kehidupan kita, kita ciptakan fitnah. Dengan fulus kita, kita akan menekan orang. Dengan fulus kita yang salah, kita bisa benarkan. Itu termasuk bentuk daripada fasad. Dan Allah Ta'ala katakan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini yang dinasihati kepada Qarun. Apa yang dijawab oleh Qarun? Subhanallah. Qarun menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini, Allah memberikan ini kepadaku, karena memang saya berhak menerimanya karena pengetahuan saya yang tinggi. Kemampuan saya untuk mendapatkan rezeki, kemampuan saya untuk menciptakan keuntungan. Nah, ini banyak di dalam kehidupan kita. Banyak di antara mereka yang kaya raya, yang lupa tempat berpijak. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktharu jam'ah. Tidakkah awalam ya'lam, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah celakakan, telah hancurkan, telah balikkan banyak di antara manusia-manusia yang mereka mempunyai kekuatan lebih daripada Qarun, kemampuan dan kekayaan lebih daripadanya, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sejarah Qarun ini, apa yang terjadi dengan harta bendanya dan dengan orang-orangnya sekaligus? Bahwa dalam riwayat dia memfitnah kepada Nabi Musa alaihissalam, memfitnah dengan seorang wanita yang hamil, seakan-akan Nabi Musa yang menghamilkan kepadanya. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tempat yang dia berpijak dengan kunci-kunci dan perbendaharaan harta bendanya semua. Tempat yang dia berpijak, harta benda yang di mana berada, Allah Ta'ala membuka tanah tersebut, dia masuk ke dalamnya dan tertutup kembali tanah tersebut. Sampai saat ini belum ada yang menemukan harta Qarun. Nah, hamba Allah yang mulia, ini adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Kemampuan kita, ya, harta kita, kehidupan kita, amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berbicara sedikit
tentang bagaimana kita menitip kepada hamba-hamba Allah untuk membawa ke akhirat bersama kita. Membawa ke akhirat bersama kita. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membawa harta benda. Kita sendiri yang bawa dilarang oleh Allah taala. Tapi Allah memberikan jalan keluar yang subhanallah lebih meringankan kepada kita. Titip kepada orang lain. Bantu fugara, kita menitip harta kita untuk di yaumil akhir. Bantu kepada masakin. Nah, saudara-saudara sekalian, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat bukan 2,5%, minimumnya 2,5%, minimum 2,5%. Terkadang kita kalau Allah Ta'ala telah memberikan harta yang cukup banyak, apalagi kalau sudah berbicara mungkin 100 miliar, 200 miliar, ketika dia akan mengeluarkan zakat, dia berpikir, subhanallah, kalau 100 miliar, 2,5 miliar saya harus keluarkan zakat. 2,5 miliar. 2,5 miliar kalau saya berikan sesuatu, udahlah bagi aja 50 miliar, 5 miliar, 500 juta. Yang 2 miliar yang penting udah dibagi sedikit. Hati-hati. Saya beri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zakku amwalakum bizzakah." Bersihkanlah harta kalian itu dengan mengeluarkan zakat. Jadi kita ketika mengeluarkan zakat itu kita membersihkan harta kita. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam harta kita. Dan kalau kita perhatikan, sebab banyak sekarang kita kalau memberikan zakat, subhanallah. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu tidak ada satu kalimat pun yang Allah Ta'ala mengatakan mengeluarkan zakat. Tidak ada. Wa atiz zakah. Wa anfiqu. Dan berikan. Kita artinya kalau berikan bukan hanya sekedar mengeluarkan. Berikan. Kita mempunyai kewajiban mencari siapa yang berhak untuk kita berikan. Itu. Dan kalau kita mau sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan sedemikian rupa. Kantong-kantong yang sangat susah. Banyak. Subhanallah. Kantong-kantong miskin itu luar biasa banyaknya. Kenapa kita tidak mempunyai waktu untuk mendatangi kepada mereka? Kita nggak punya waktu. Pergunakan pegawai kita untuk mendatangi kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita ada usaha untuk mencari mereka yang mahrum untuk kita keluarkan sebagian daripada harta benda kita. Hamba Allah yang mulia, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh kira-kira begini. Ketika kita nggak punya apa-apa, susah, hidupnya susah. Kemudian ada seorang datang kepada kita dan mengatakan, "Pak atau Bu, saya akan berikan kepada Anda ini 2 miliar. Memang nggak ada yang bakal berikan 2 miliar. Tapi ini hanya contoh aja. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam perjalanan mencari rezeki, Allah Ta'ala mengatakan, "Wahai hambaku, aku akan memberikan kepadamu 2 miliar. Kalau kita bisa berdialog langsung dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala katakan, tapi yang 2 miliar ini yang saya berikan, nanti saya titip 500.000 untuk tetangga-tetanggamu yang susah. Pasti kita akan mengatakan, ya Allah jangankan 500.000, 700.000 saya akan keluarkan. Sebab kalau 1 miliar, dia harus keluarkan 250 juta. 25 juta kalau 1 miliar. 25 juta. Itu minimum. Kalau dia punya 2 miliar, berarti dia perlu keluarkan 50 juta. Umpama ketika dia dalam keadaan pas-pasan. Ini contoh. Dan ada seorang datang kepadanya dan mengatakan, kayaknya saya melihat keadaan Anda ini susah. Saya ingin membantu Anda. Saya ingin memberikan 2 miliar, tapi tolong yang 50 juta dibagi-bagikan kepada tetangga-tetanggamu yang susah. Bisa nggak? Tentunya dia akan mengatakan, ya Allah sangat bisa, kalau perlu dia mencium tangan hamba Allah tersebut.
Sebenarnya itu yang Allah Ta'ala lakukan kepada kita. Ketika kita masih dalam keadaan susah, sulit, malahan terkadang kita berpikir, kalau saya sudah diberikan Allah keleluasaan, bukan 2,5% yang saya keluarkan. 3%, 4%, 5% kalau perlu. Begitu Allah Ta'ala berikan. Dan Allah Ta'ala katakan yang 2,5% ini untuk fuqara wal masakin. Begitu dia terima, dia mulai lihat, waduh, ini 2,5%-nya terlalu besar. Mungkin kalau dia masih punya 100 juta, dia nggak terasa. Tapi ketika dia mulai mempunyai 2 miliar, 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar, dia mulai berpikir 2 kali. 2,5% ini agak besar nampaknya. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ. Allah Ta'ala menyatakan, min fadlihi huwa khairun lahum. Jangan sekali-kali kalian, wahai manusia-manusia yang kaya raya, yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan, jangan sekali-kali apa yang Allah berikan kepadamu, min fadlihi, daripada kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada rahmanya, jangan kalian bakhil dan kalian anggap itu baik. Sebab terkadang kita berpikir, waduh, ini keluarkan zakatnya terlalu banyak. Kalau dia sudah harus keluarkan zakat 50 miliar. Sebenarnya kalau dia mau mencari, dia mau membantu. Ini orang-orang kaya yang ada di Indonesia, kalau zakatnya itu tersalur dengan baik, Masya Allah akan terobati kemiskinan di dalam negara kita ini. Subhanallah. Malahan Allah Ta'ala memperinci 8 golongan yang perlu kita cari, yang perlu kita berikan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala menyatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ bima atahumullahu min fadli. Jangan mereka-mereka yang bakhil dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, jangan mereka anggap itu baik. Bal huwa syarrun lahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, malahan ini sangat jelek bagi mereka. Jadi seakan-akan ketika mereka mulai bakhil mengeluarkan zakat, sama dengan dia menyimpan bom waktu. Hanya tinggal tunggu meledaknya aja. Kapan meledaknya? Urusan Allah Ta'ala. Bom waktu yang invisible, yang tidak bisa dilihat. Allah Ta'ala letakkan di dalam. Allah Ta'ala katakan, bal huwa syarrun lahum. Malahan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat jelek bagi mereka. Dan nanti di akhirat lagi, lain lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, sayutawwafuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Harta benda ini akan dileburkan oleh Allah Ta'ala dan dikalungkan ke lehernya. Na'udzubillah. Kita berikan contoh begini aja. Kalau bapak mengambil uang tunai di bank, 1 miliar umpama. 1 miliar. Atau 500 juta aja, jangan 1 miliar. 500 juta. Sekalipun uang pecahan 100 ribu. Bawahnya agak udah sulit. Bayangkan kalau semua harta benda ini dikalungkan Allah ke leher kita di yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Justru itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, lakukan dengan benar. Du'afa banyak di hadapan kita. Fugara banyak di lingkungan kita. Dan ada hal hamba Allah yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita, kita datangi kepada du'afa, kita datangi kepada fugara, kita berikan kepada mereka. Coba Bapak perhatikan. Ada terkadang begitu dia menerima 100 ribu lembar. Begitu dia terima, dia letakkan di dadanya. Padahal mungkin 100 ribu ini tidak, bagi kita nilainya kecil. Tapi dia letakkan di dadanya dia, ya Allah. Kemudian dia katakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tangan kita yang kita berikan, menjadikan dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika dia berdoa untuk kita. Doa para fugara, subhanallah. Ini terkadang yang kita lupakan amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Hamba Allah yang mulia. Sebagai penutupnya, saya ingin ceritakan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena waktu yang terbatas. Kita ada tanya jawab yang kita akan tempuh.
ketika para orang-orang miskin, orang-orang yang dicobai oleh Allah dengan kemiskinan, mengirim utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah," sesudah memberikan salam tentunya mengatakan, "Ya Rasulullah, nahnu rasulul fuqara." Ya Rasulullah, kami ini adalah utusan daripada orang-orang yang fakir, orang-orang yang dicobai oleh Allah dengan kemiskinan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ahlan bikum min qaumin yuhibbuhumullah. Selamat bagi kalian. Datang dari kelompok yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi orang miskin yang masih tetap beribadah, orang miskin yang taat kepada Allah, itu kelompok yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuhibbuhumullah, kelompok yang dicintai oleh Allah, Habibullah. Kalau kita membantu kepada mereka, kita membantu kepada Habibullah. Jadi Rasulullah mengatakan, selamat, kalian datang dari kelompok yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa yang kalian inginkan? Mereka katakan, ya Rasulullah, orang kaya bisa ke haji, orang kaya itu bersedekah, orang kaya itu memberikan zakat, orang kaya itu artinya kalau dia salatnya enak kira-kira. Sekarang orang-orang yang Masya Allah, rumah-rumah yang besar, dengan kamar yang mewah, kamar mandi di dalam, ruangan yang ber-AC, karpet yang tebal, masih malas salat. Banyak hamba-hamba Allah di luar yang dia mau berwudu, dia harus jalan 10 meter keluar rumah, 5 meter keluar rumah untuk dia berwudu. Dan dia masih bermunajat kepada Allah di malam hari, dia masih keluar untuk berwudu. Terkadang kita segala-galanya sudah ada dalam kamar, sudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kita masih malas untuk bangun malam, malas untuk berwudu di malam hari. Jadi mereka mengatakan, ya Rasulullah, mereka ini enak. Tentunya pahala mereka itu lebih cepat, lebih banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka. Nanti di yaumul qiyamah, Allah Ta'ala akan tempatkan orang-orang yang fakir ini di tempat yang istimewa. Dan Allah Ta'ala akan mengatakan kepada mereka dengan suara yang sangat lembut, aku jauhkan dunia daripadamu. Aku jauhkan kekayaan daripadamu, bukan karena kebencianku, tapi aku mencobai kalian dengan kemiskinan dan kalian sabar. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, pandanglah pandanglah di dalam kesulitan yaumul mahsyar, kegemparan yaumul mahsyar. Orang-orang yang pernah mengulurkan tangan kepadamu, yang pernah menghapus air mata kesedihanmu, angkatlah mereka bersama-sama, letakkan bersama-sama kalian. Jadi berarti kita di yaumul akhir aja, harta yang kita titip sama mereka, belum apa-apa kita sudah mendapat syafaat dari mereka. Masya Allah. Untuk itu hamba Allah yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang Allah melipat gandakan semua amal ibadah kita. Perhatikanlah kaum du'afa. Pergunakanlah harta kita itu dengan baik. Hitunglah zakat kita itu dengan baik, supaya kita terlepas dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita bisa nitip sebagian harta kita kepada mereka untuk mereka hantarkan ke akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu memperhatikan kaum du'afa, dan Allah melembutkan hati kita insyaAllah untuk menjadikan al-yadul ulya. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, alhamdulillah tausiah sore bersama Ustaz ZM Bahmid terkait dengan amanah Allah dalam kehidupan. Dan bagi ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah yang bertanya, berinteraksi bersama kami di sore hari ini, bisa menghubungi kami di nomor 081119999720 atau menelpon langsung di nomor 0218451512. Dan alhamdulillah
kita langsung memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab. Yang pertama, alhamdulillah datangnya dari Ibu Mila di Depok, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Z Mbah Mid yang dimuliakan Allah. Saya mau tanya, setiap bulan saya keluarkan zakat dari gaji saya. Akhir tahun zakat lagi. Dan apakah zakat dikeluarkan harus pada bulan Ramadan saja, Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebenarnya zakat ini bukan nanti harus bulan Ramadan. Zakat ini begitu genap 1 tahun kepemilikan kita. Kalau ada sisanya. Kalau Anda sebagai gaji, menerima gaji, kemudian tiap bulan begitu terima Anda mengeluarkan itu zakat, itu sebenarnya namanya sedekah. Ya. Tapi kalau umpama kita mau hitung zakat, ya bisa juga. Kalau nanti di akhir tahun kita umpama ada masih ada sisa duit dari gaji kita, umpama ada sisa duit, umpama tabungan 20 juta atau 200 juta, tinggal kita ambil 2,5% dari situ. Kalau kita hitung berapa yang kita telah keluarkan per bulan dipotong, boleh silakan. Tapi yang paling baik, jadi kalau kita tiap bulan itu kita keluarkan, itu mungkin bentuk sedekah. Tapi paling baik itu kita tunggu sampai setahun supaya kita tahu berapa banyak yang kita mau keluarkan. Tapi lebih banyak tentunya lebih baik. Insya Allah terjawab. Dan itu tidak harus di bulan Ramadan. Bulan apa aja. Kenapa di bulan Ramadan banyak orang memilih untuk mengeluarkan zakat? Karena tentunya di bulan Ramadan orang-orang banyak membutuhkan. Yang fukara itu banyak membutuhkan untuk lebaran. Dan kedua tentunya yang mengeluarkan ini dia merasa fadilahnya lebih besar. Di bulan Ramadan dia beramal. Insya Allah terjawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah memperjuangkan syariat Islam agar diterapkan di negeri ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa, Saudara Ahmad. Memperjuangkan syariat Islam untuk diterapkan di satu tempat di mana aja di dunia ini, itu adalah satu amanah dari Allah Ta'ala kepada kita, benar. Dan Masya Allah, kita perlu ngangkat topi. Kita perlu doakan kepada Habib Rizik yang Masya Allah memperjuangkan syariat Islam yang luar biasa. Insya Allah terjawab. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita lalai, bagaimana caranya agar cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang kelalaian ini terkadang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa diri, tidak mengenal diri kita. Ya. Ada doa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti hanya saat itu kita boleh baca. Ketika Rasulullah menasihati kepada Muaz bin Jabal, Rasulullah mengatakan kepadanya, aku ajarkan kepadamu yang usahakan jangan kamu tinggalkan setelah selesai salat. Minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa termasuk salah satu doa untuk menjauhkan kita dari kelalaian. Ya Allah, bantulah aku. Allahumma inni ala dzikrika. Bantulah aku untuk selalu mengingat kepadamu. Berzikir kepadamu. Wa syukrika. Dan untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan supaya ibadahku makin hari makin baik. Ibadahku selalu lebih baik. Ini doa yang paling baik untuk mengatasi kelalaian kita. Jadi kepada saudara yang bertanya, banyaklah minta kepada Allah Ta'ala. Di antaranya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibil qulub, thabbit qalbi ala ta'atika, thabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku untuk tetap taat kepadamu. Kokohkan hatiku untuk selalu dalam agamamu. Itu doa-doa untuk menghadapi kelalaian kita. Insya Allah terjawab. Perbanyak membaca doa tersebut. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Pertanyaan datang dari nomor 081280 sekian-sekian. Ustadz, mohon penjelasannya surat Al-Qaf dari ayat 15 sampai ayat 17. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Dari ayat 15 sampai 17. Subhanallah. Haulai qaumun attakhadu min duni ilahan. Laula ya'tuna alaihim bisultan
bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Subhanallah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan haulai mereka itu. Jadi ini sebenarnya ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan makna pada ini, kaum kami ini telah menjadikan selain Dia Allah Subhanahu wa taala Tuhan-Tuhan untuk mereka sembah. Ya. Haulai kaumuna. Jadi mereka daripada kaum kami attakhadu min duni alihah. Mereka mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan laula ya'tuna alaihim bisultan. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka. Jadi ini bercerita tentang kelompok yang sesat yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa alasan mereka untuk menyembah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa lagi yang lebih zalim daripada kelompok yang selalu suka mengada-adakan dan membohong-bohongkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau berbohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini panjang karena kita menghadapi maghrib dan kita saya sendiri ada undangan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan insya-Allah kali lain kita akan lanjutkan untuk menerangkan lebih detail tentang ayat ini. Dan kalau ada yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengharapkan maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwan akhwat rahimakumullah, tausiah sore bersama Ustaz ZM Bahmid. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga semakin cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari studio saya Muhammad Arifin yang bertugas ada Ondi dan juga Bang Yusuf Subangkit dan juga seluruh pejuang dakwah di sore hari ini. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.